Oke, kembali lagi di pembelajaran sambungan daripada video yang kemarin tentang bernyanyi unisono, dan ini adalah bagian kedua, yaitu teknik pernapasan. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang teknik pernapasan yang baik di dalam bernyanyi. Pemanasan sangat penting dilakukan sebelum bernyanyi agar pita suara tidak kaget saat kita menggunakannya untuk bernyanyi. Ada 3 jenis pernapasan yang digunakan saat bernyanyi, yaitu pernapasan dada, pernapasan perut, dan pernapasan diafragma. Setiap pernapasan akan menghasilkan suara yang berbeda dan tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, apa saja kelebihan dan bagaimana caranya, kita pelajari satu persatu. Kita mulai daripada yang pertama, yaitu teknik pernapasan dada. Teknik pernapasan dada mengharuskan kita untuk mengisi udara dalam paru-paru bagian atas dengan cara membusungkan dada pada saat kita menarik nafas, ya. Jadi ketika kita menarik nafas, maka dada kita busungkan ke depan. Tarik nafas artinya kita mengisi nafas ke bagian rongga dada kita, dan setelah itu kita keluarkan, maka dada kita ini mengempis kembali. Nah, apa kelebihannya? Dengan pernapasan dada Anda akan menghasilkan nada-nada rendah. Jadi ini biasanya untuk menjangkau nada rendah kita gunakan pernapasan dada. Tapi apa kekurangannya? Kita perhatikan. Menggunakan pernapasan ini adalah Anda akan menjadi cepat lelah dan kehabisan nafas, ya, tidak bertahan lama. Makanya ada orang seperti ngos-ngosan seperti itu, ya. Nah, jadi pernapasan yang kurang bagus. Yang kedua, teknik pernapasan perut. Pernapasan perut yang mengharuskan kita untuk membuat perut menjadi besar saat mengembungkan perut sehingga dapat diisi udara. Jadi ketika kita menarik nafas, maka perut kita yang kembung, ya, mengisi udara. Kita akan keluarkan kembali melalui mulut supaya bisa bernyanyi dengan baik. Tetapi apa kelebihannya? Ya, pernapasan perut maka akan menghasilkan suara yang sangat nyaring saat bernyanyi. Jadi suara kita nyaring saat bernyanyi. Tetapi apa kekurangannya? Menggunakan pernapasan perut adalah udara yang sudah ada atau yang kita simpan dalam perut akan cepat habis sehingga Anda akan secepat lelah. Maka kita akan cepat lelah, ya, itu maksudnya. Jadi ketika kita bernapas melalui perut, jika kita sedang bernyanyi, maka belum selesai lagu liriknya kita nyanyikan, kita sudah berhenti bernapas, ya, sudah, kita harus tarik napas lagi. Ada satu baris lagu itu yang kita harus selesaikan tanpa tarik nafas, ya, artinya kita harus bagus mengatur pernapasannya. Nah, yang ketiga, pernapasan diafragma. Nah, perhatikan gambarnya. Diafragma ini antara perut dengan dada, di antara rongganya itu, ya. Nah, pernapasan diafragma atau pernapasan perut ini sangat cocok digunakan untuk berbunyi. Dengan menggunakan pernapasan rongga perut, kita akan menghasilkan suara yang murni. Jadi maksudnya pernapasan rongga perut ini antara perut kita dengan dada, ya. Jadi ada pernapasan bukan yang kembung, tapi pernapasan antara rongga dada dengan perut, ya, rongga perut, ya. Jadi bisa dilihat di gambar ini. Nah, ini pernapasan diafragma akan menghasilkan suara yang lebih murni. Napas yang dihasilkan lebih panjang dan ringan dibandingkan dengan menggunakan pernapasan yang ringan. Jadi ini bisa kita lebih santai bernapas ketika kita bernyanyi, dan ini lebih ringan daripada pernapasan yang kedua tadi, yang pertama dan kedua tadi. Teknik ini mengharuskan kita untuk menekan diafragma sehingga posisi menjadi datar. Saat posisi diafragma datar, rongga dada dan rongga perut akan menjadi longgar dan membuat volume menjadi bertambah. Dengan demikian, udara dari luar dapat masuk ke paru-paru dan nafas yang keluar pun dapat diatur oleh otot diafragma kita. Baik, untuk melakukan teknik pernapasan ini, kita perlu menarik nafas sedalam-dalamnya dan mendorong perut sejauh mungkin agar kita bisa mengisi rongga perut kita dengan udara.
Kemudian dihembuskan secara perlahan dan tarik nafas lagi tanpa merubah posisi pundak. Di pundak tetap ya. Jadi ada orang bernapas tarik pundaknya naik seperti itu ya. Tapi ini dikatakan pundaknya tetap lurus ya, tidak bergerak ya. Dan tarik nafas lagi tanpa merubah posisi pundak atau tanpa menggerakkan pundak Anda. Otot yang digunakan hanyalah otot diafragma. Jadi otot yang lain seperti pundak, dada, dan wajah harus tetap lemah, jangan kaku. Baik. Terakhir, tekniknya lagi. Keluarkan suara dengan mengeluarkan nafas dari perut ketika atas. Anda bisa melatih atau kita bisa melatih otot diafragma dengan berbagai cara. Salah satunya dengan posisi berdiri dan meletakkan kedua tangan di atas perut. Kita letakkan tangan kita di atas perut. Tariklah nafas sedalam-dalamnya. Ya, tarik nafas sedalam-dalamnya tanpa menggerakkan pundak dan rasakan posisi perut Anda semakin terdorong ke depan. Hembuskan secara perlahan melalui paru-paru dan lakukan secara berulang-ulang. Jadi kita letakkan tangan di atas perut ya, tarik nafas tapi pundak kita tetap ya posisinya, jangan naik, dan kita rasakan perut kita terdorong ke depan, tapi bukan perut yang ini ya, artinya rongga perut kita ini kita isi darah ya, dan perlahan melalui paru-paru dan lakukan secara berulang dan hembuskan nafas itu jangan langsung seperti itu, tapi pelan-pelan kita keluarkan, dan itu kita lakukan secara berulang-ulang untuk melatih pernapasan diafragma kita supaya nafas kita tahan lebih lama. Baik, sampai situ pembahasan kita tentang teknik pernapasan. Semoga ini bermanfaat bagi kita di dalam melatih kita untuk bernyanyi. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.